Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan dosen pengampu kami Ibu Khairiyati Rozes, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang telah berjuang di universitas. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Zainuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab morfologi tanah. Bab morfologi tanah ini ialah salah satu bab yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita menjelaskannya. Oke. Morfologi tanah. Untuk istilah morfologi tanah itu dapat kita deskripsikan itu sebagai deskripsi tubuh tanah mengenai kenampakan, ciri-ciri dan sifat-sifat yang diperlihatkan suatu profil tanah. Nah, untuk ciri-ciri morfologi profil tanah itu sendiri merupakan petunjuk mengenai proses-proses yang dialami suatu satuan tanah, mulai dari proses pelapukan, batuan, hingga perkembangan tanah selanjutnya. Untuk pengaruh faktor-faktor pembentuk tanah yang saling tindak satu sama lain secara kompleks, itu akan meninggalkan ciri-ciri pada profil tanah yang khas pada setiap satuan tanah. Nah, itu untuk morfologi tanah. Untuk profil tanah yang saya sebutkan tadi ialah potongan vertikal tanah, tubuh tanah yang menempatkan urutan susunan horizon. Tubuh tanah jika dipotong tegak pada dinding vertikalnya akan memperlihatkan seseri lapisan tanah yang terbentuk sebagai akibat pembentukan tanah dan bukan karena proses pengendapan batuan. Lapisan tanah yang terbentuk karena proses yang khas pada satuan tanah tersebut ialah disebut dengan horizon tanah. Nah, kita akan membahas selanjutnya yaitu horizon tanah. Nah, untuk horizon tanah itu sendiri ialah lapisan tanah atau bahan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah dan berbeda dengan lapisan di sebelah atas maupun bawahnya yang secara genetik ada kaitannya. Untuk horizon tanah itu berbeda dengan lapisan tanah dalam hal proses pembentukannya. Horizon tanah itu terbentuk karena proses perkembangan tanah, sementara lapisan tanah itu terbentuk karena proses pengendapan bahan tanah oleh tenaga geomorfik. Nah, itu perbedaan lapis horizon tanah dengan lapisan tanah. Nah, kita akan membahas selanjutnya yaitu urutan horizon tanah. Urutan horizon tanah dari permukaan ke bawah ke bawah permukaan mengikuti logika pembentukan tanah oleh berbagai proses translokasi, transformasi, pengurangan dan penambahan atas senyawa kimia dan partikel tanah di dalam profil. Nah, untuk urutan pelapisan tanah itu mengikuti logika pengendapan material batuan yang khas menurut macam tenaga geomorfik yang mengendapkannya. Contoh yang paling banyak ditemui ialah lapisan tanah hasil pengendapan oleh proses air akan mempunyai urutan mineral paling kasar berada di lapisan paling dasar dan material paling halus berada di lapisan paling atas. Nah, itu untuk horizon tanah. Oke, selanjutnya yaitu horizon tanah itu tadi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, teman-teman, yaitu horizon genetik dan horizon diagnostik. Ada yang tahu nih apa saja pengertian dari keduanya? Nah, untuk horizon genetik itu ialah horizon tanah yang beri nama dan didirikan atas dasar logika pembentukan tanah yang mencakup proses translokasi, transformasi, penambahan dan pengeluaran senyawa kimia dan atau partikel tanah dalam sebuah profil. Pencurian horizon genetik itu sepenuhnya dilakukan secara kuantitatif di lapangan. Untuk pengertian horizon genetik. Nah, untuk horizon diagnostik itu ialah horizon tanah yang diberi nama dan didirikan atas dasar pengukuran secara akurat atas karakteristik tanah di lapangan maupun di laboratorium. Horizon genetik menjadi petunjuk yang efektif dibandingkan horizon diagnostik.
karena di dalam pengambilan contoh tanah di lapangan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran secara teliti di laboratorium. Nah, itu salah satu keunggulan horizon genetik. Oke, selanjutnya yaitu horizon genetik utama. Untuk horizon genetik utama ini atau yang sering disebut dengan horizon utama itu diberi simbol dengan huruf kapital seperti huruf O, A, E, B, C, dan R. Keterangan dari masing-masing horizon ini tanah utama tadi itu seperti yang saya sebutkan tadi itu ialah yang pertama huruf O. Huruf O ini ialah simbol untuk horizon atau lapisan yang mendominasi oleh bahan organik. Nah, O ini horizon yang didominasi bahan organik. Singkatnya begitu. Selanjutnya itu A. A itu ialah simbol untuk horizon tanah mineral yang terbentuk pada tanah dasar atas atau di bawah horizon O yang menunjukkan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli dan memperlihatkan satu atau lebih sifat berikut. Yang pertama, dicirikan oleh akumulasi bahan organik, pencampur sangat intensif dengan fraksi mineral dan tidak didominasi oleh sifat-sifat yang merupakan karakteristik horizon E atau B. Yang kedua, memiliki sifat-sifat yang diakibatkan oleh pengolahan tanah, pengembalaan, atau gangguan yang lain yang sejenis. Oke, itu mengenai simbol horizon A. Nah, selanjutnya yaitu huruf E. Simbol huruf E ialah simbol untuk horizon yang mengalami proses pendidihan maksimal, dicirikan oleh warna yang lebih terang daripada horizon B yang terletak di bawahnya. Umumnya terdapat pada lapisan spodosol, dijumpai pada dataran berawan seperti di daerah Sumatera atau Kalimantan. Pelindihan yang diakibatkan oleh proses iluviasi menyusutkan kandungan lempung, silikat, besi, aluminium, atau kombinasi senyawa lainnya yang meninggalkan butir-butir pasir hingga debu kuarsa. Nah, itu untuk simbol E. Nah, selanjutnya itu simbol B. Ialah simbol untuk horizon yang terbentuk di bawah huruf A, E atau O yang telah mengalami perkembangan horizon hingga mencirikan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli dan menunjukkan satu atau lebih sifat. Nah, itu untuk horizon B. Selanjutnya yaitu horizon C, kan? Untuk horizon C itu ialah simbol untuk horizon atau lapisan bahan induk tanah, sedikit dipengaruhi oleh proses pedogenik mungkin telah mengalami modifikasi walaupun tidak terdapat gejala pedogenik. Lapisan batuan yang hancur jika direndam di dalam air selama 24 jam. Indikator pilihan sebagai horizon C. Oke, itu untuk horizon C. Selanjutnya yaitu horizon dengan simbol R. Ialah simbol untuk lapisan batuan induk, misalnya itu granit, basalt, batu gamping, batu pasir, dan lain-lainnya. Oke. Itu mengenai horizon genetik utama. Selanjutnya yaitu horizon genetik tambahan. Nah, horizon genetik tambahan atau biasa yang sering disebut dengan horizon tambahan itu disimbolkan dengan huruf kecil di belakang simbol horizon utama. Horizon tambahan mempunyai makna khusus mengenai proses perkembangan tanah yang lebih spesifik dibandingkan dengan proses perkembangan tanah umum yang tergambarkan pada horizon utama. Adapun macam-macam horizon tambahan ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu huruf A kecil ya. A ini ialah simbol yang digunakan bersama dengan horizon O untuk menunjukkan bahan organik yang telah mengalami dekomposisi lanjut. Kandungan serat kasar mengelemaskan kira-kira kurang dari 17% volume di dalamnya. Oke, selanjutnya itu simbol B. Huruf B kecil ialah simbol untuk horizon genetik tertimbun. Digunakan untuk tanah mineral guna menunjukkan horizon-horizon tertimbun yang dapat dikenali dengan kenampakan genetik utamanya yang terbentuk sebelum tertimbun. Selanjutnya itu huruf C. Ialah simbol untuk menunjukkan adanya akumulasi, konkresi atau nodul dalam jumlah cukup besar. Simbol ini digunakan apabila konkresi atau nodul tersebut diperkaya dengan mineral-mineral yang mengandung senyawa besi, aluminium, mangan, dan titanium. Nah, itu untuk simbol C. Selanjutnya itu simbol D. Ialah simbol untuk menunjukkan adanya lapisan sedimen atau bahan tidak kuku atau memadat secara mekanik, baik secara alami ataupun oleh manusia. Lapisan ini mempunyai BD tinggi, menghambat perkembangan perakaran, di mana akar tanaman itu tidak dapat menembus kecuali di antara retakan-retakan. Nah, selanjutnya itu huruf E. Ialah simbol yang digunakan bersama simbol O untuk menunjukkan bahan organik yang mengalami tingkat dekomposisi yang cukup. Kandungan serat kasar kemasan antara 17-40%. Selanjutnya huruf F. F ini ialah simbol untuk menunjukkan bahwa horizon atau lapisan mengandung
es permanen mungkin dijumpai di pegunungan Jawa Wijaya, Papua. Nah, untuk horizon tambahan ini itu teman-teman yang infokan itu sampai huruf A sampai dan Z. Untuk singkatnya itu saya hanya memilih dari simbol huruf A sampai huruf F. Nanti selanjutnya untuk Z-nya teman-teman bisa membacanya lebih jauh lagi. Oke, selanjutnya yaitu materinya ialah horizon diagnostik menurut taksonomi USDA. Nah, horizon diagnostik tanah permukaan dapat itu mencakup yang pertama seluruh horizon O, yang kedua yaitu seluruh horizon A, yang ketiga itu seluruh horizon O dan sebagian horizon A, yang keempat ya seluruh horizon O, seluruh horizon A, dan bagian atas horizon B. Nah, menurut Soil Survey Staff 2006, ada 8 horizon diagnostik yang dikelompokkan lebih terperinci menjadi 3. Yang pertama itu horizon diagnostik permukaan yang merupakan horizon organik. Yang kedua yaitu horizon diagnostik permukaan yang merupakan campur tangan manusia. Dan yang ketiga itu horizon diagnostik permukaan yang merupakan tanah mineral. Nah, secara terperinci horizon diagnostik itu dapat di tanah di permukaan itu beserta penciri utamanya dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, kita lihat yang pertama. Untuk kelompok pertama itu organik. Organik ya teman-teman. Organik untuk nama horizon organik inilah histik. Untuk karakter tanahnya yaitu histik organik yang terendam lebih besar dari 30 hari kumulatif dalam setahun. Lapisan organik tebal lebih besar dari 20 cm dengan proporsi lebih besar dari 75%. Volume tanah dengan BD lebih kurang dari 0,1 mg atau meter kubik. Atau tanah mineral serupa dengan molik namun mempunyai C organik lebih besar dari 8% jika teksturnya pasir dan lebih besar dari 16% jika teksturnya lempung berat. Nah, untuk yang nama horizon yang kedua yaitu polistik. Serupa dengan histik namun terendam lebih kurang dari 30 hari kumulatif dalam setahun. Nah, itu untuk kelompok organik. Yang kedua itu campur tangan manusia. Adapun dua yaitu plagen. Plagen ini karakteristik tanahnya itu horizon tanah yang tebal, telah diolah intensif oleh aktivitas manusia secara kurun waktu panjang dalam ciri serupa dengan antropik. Namun punya tebal lebih besar dari 50 cm, value atau kromanya lebih kurang dari 4/2 dalam kondisi lembab dan lebih kecil dari 5/2 jika kondisinya kering. Diketemukan adanya artefak. Yang kedua itu antropik. Horizon telah terusik oleh manusia dan mempunyai ciri serupa dengan molik. Namun P2O5-nya sangat tinggi, lebih besar dari 1500 ppm. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, mineral. Kelompok mineral. Adapun nama horizonnya itu molik. Ciri karakteristiknya ialah berwarna gelap, value dan kroma lebih besar dari 3. Lebih kecil dari 3, dalam kondisi lembab kaya organik, lebih besar dari 0,6%, tanah berkembang sempurna yang dicirikan oleh hilangnya seluruh ciri struktur batuan, tanah yang matang dengan indeks kematangan yaitu sebesar lebih kurang dari 17, kejenuhan basah tinggi sekitar 50%, horizon yang tebal sekitar 18 cm, tanah berstruktur baik, gembur dan tidak keras atau luar biasa keras jika dalam kondisi kering, yaitu P2O5 lebih kurang dari 1500 ppm. Nah, selain molik itu ada umbrik. Cirinya sama dengan molik namun punya kejenuhan masa rendah yaitu lebih kurang dari 50%. Selanjutnya itu melanik. Untuk melanik ini tanah yang tebal lebih besar dari 30 cm berwarna hitam dengan value atau kroma lebih kecil dari 2. Dalam kondisi lembab yaitu C organiknya lebih besar dari 6% berasal dari bahan induk atau abu gunung berapi. Nah, selanjutnya yaitu cakupan horizon diagnostik bawah permukaan endopoden. Ialah seperti yang pertama, seluruh bagian horizon E, seluruh bagian horizon B, bagian bawah horizon A dan seluruh bagian horizon B. Selanjutnya itu seluruh bagian horizon B dan bagian atas horizon C. Untuk horizon diagnostik tanah bawah permukaan itu ada 18 macam yang mencakup berbagai kelompok genesis pembentuknya. Secara garis besarnya, genesis horizon diagnostik itu bawah permukaan dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama itu eluviasi dan iluviasi, yang kedua itu proses drainase bebas, yang ketiga yaitu kapilarisasi, yang kelima yaitu sementasi, yang keenam yaitu pengolahan tanah, yang ketujuh yaitu rusak karena pelindihan. Nah, itu mengenai horizon diagnostik menurut taksonomi USDA. Nah, dengan
berakhirnya taksonomi horizon genetik taksonomi sudah tadi, berakhirlah penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman dan yang lainnya kurang mengerti, mohon komen di kolom komentar serta sertakan pertanyaannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima baik oleh dosen kita, Dr. Bu Khairiyati Rauzis, dan teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.